Jadi narasumber kita kali ini, hari ini kita menghadirkan khusus selain dari tingkat nasional, juga di tingkat Kota Medan, kebanggaan bagi kita semua. Ini merupakan sebuah kolaborasi persembahan dari Wihara Pubarama Buddhist Center. Dan perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa acara ini dan kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan Anda semua. Karena acara hari ini, talk show kali ini, merupakan acara yang khusus dikemas sebagai bentuk apresiasi, bakti dan syukur dan didedikasikan kepada mendiang yang mulia Bhikkhu Jinadamo Mahatera. Mari kita bersama-sama mengatupkan kedua tangan kita dan mengucapkan sadu, sadu, sadu. Jadi semoga acara ini tentunya sangat bermanfaat. Tadi kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh motivator nomor 1. Tentunya tidak akan lengkap bila kita tidak mengundang narasumber kita yang kedua. Kalau kita lihat profil beliau yang dulunya kita lihat masih cukup slim ya. Saat ini kita lihat beliau sudah dengan sosok yang lebih berwibawa. Itu menunjukkan hokinya semakin besar. Jadi tidak salah kalau hari ini kita juga ingin mendengarkan penuturan beliau, bagaimana kiprah beliau hingga bisa hoki seperti hari ini. Terbukti dengan adanya hall yang luar biasa hari ini yang bisa memberikan kita kesempatan belajar hal-hal positif. Tepuk tangan. Ya, langsung saja kita undang narasumber kita, kedua narasumber kita maksud saya. Kita mengundang kepada Prakru Baidika Bhikkhu Aga Cito Tera, Bante Aga didampingi oleh Bapak Andri Wongso. Kita sambut dengan tepuk tangan. Ya, silakan Bante, Pak Andri Wongso. Ya, tadi sudah kita dengarkan semua pemaparan dari Bapak Andri Wongso. Tentunya di era ini sesuai dengan topik kita bahwa bakti dan hoki. Jadi kita bincang-bincangnya santai ya Pak, Bante. Kalau zaman now, zaman sekarang, kalau kita perhatikan, mungkin dulu kita butuh orang-orang yang pinter, ganteng, cantik, langsing, untuk bisa sukses atau harus pintar bicara nih Pak, pintar bicara. Oke ya anak-anak juga histeris karena happy ya, luar biasa. Nanti ya nanti ada sepeda motor ya. Oke, jadi kalau zaman sekarang justru orang tidak mengandalkan bicara saja begitu Pak. Bahkan orang mengandalkan dengan tidak ganteng, tidak cantik juga bisa viral, bisa sukses. Justru ini memberikan keuntungan nih Pak. Zaman sekarang semua serba mudah. Mau sukses tambah gampang, nggak perlu cantik, nggak perlu ganteng. Jadi yang kurang cantik, kurang ganteng bersyukur Anda masih punya peluang untuk sukses. Ditambah lagi, nggak perlu modal uang banyak, cuma modal gayung Pak. Modal gayung aja bisa sukses, bener ya? Oke, itu tentunya instan. Nah di sini kita mau bincang-bincang sedikit dari apa yang mungkin dari Pak Andri Wongso. Tadi Anda cerita, saya mendengar bahwa Anda pernah mendapatkan mungkin hinaan atau orang-orang tidak percaya dengan Bapak. Kita tahu bahwa Bapak sendiri tidak sampai sekolah tinggi nih Pak. Kira-kira dalam perjalanan hidup Bapak, ada nggak pernah ketemu orang-orang yang mungkin menghina kita, mungkin kita down? Kira-kira apa kiat-kiat yang Bapak terapkan sehingga Bapak bisa lalui dengan baik Pak? Udah pasti, terutama pada saat kita punya ide-ide yang kira-kira membuat kejutan. Mereka mentertawakan, meremehkan, mungkin bahkan menghina. Sebetulnya itu hal yang biasa aja. Respon dari orang luar kan macam-macam. Ada yang, oh bisa, ada yang, mimpi loh, nggak apa-apa. Tidak 1000 orang tidak percaya pada diri saya, itu hal yang biasa. Tapi kalau saya sendiri tidak percaya pada diri saya sendiri, itu baru binasa. Setuju ya? Nah maka menghadapi seperti itu karena memang sadar keadaan lemah, memahami orang lain berpandangan seperti saya. Memahami mereka
tentang tidak positif terhadap saya, no problem. Yang penting saya tetap optimis, positif terhadap diri saya dan mau berjuang untuk sukses. Luar biasa. Tepuk tangan buat Pak Andri Wongso. Intinya kalau orang nggak percaya dengan kita, yang paling penting kita sendiri harus percaya dengan diri kita sendiri ya Pak ya. Tadi sudah kita ngomong tentang diri Bapak nih. Kira-kira bentuk dukungan orang-orang sekitar kita nih Pak. Misalnya contohnya mantan pacar gitu ya Pak ya. Besar nggak peranannya tentang kesuksesan Bapak? Seperti nomor 5 tadi saya bilang relationship. Saat sebelum mulai kita berjuang, penting kita punya mental. Saya mau berjuang, saya mau belajar, saya mau berusaha. Tapi di dalam kenyataan nggak bisa kita berdiri sendiri. Harus orang lain sekeliling. Maka pintar-pintarlah jadi orang untuk memposisikan diri di pergaulan sehingga kita sadar sukses tidak mungkin dicapai untuk satu orang. Maka hargai orang lain karena orang lain itu akan menjadi guru kita, pendorong kita untuk sukses. Luar biasa. Apa yang Pak Andri Wongso sampaikan itu seperti semua kena gitu ya, benar sekali. Makanya nggak heran sukses milik Bapak dan milik kita juga. Oke, Bante, kalau tadi Pak Andri Wongso sudah bicara tentang bakti, hoki, tentunya tidak lain adalah tentang moralitas. Kalau kita bicara tentang bakti terus hoki nih Bante, kan banyak orang mengaitkan kalau kita mau hokinya bagus, salah satunya berbakti. Nah, jadi kita lihat anak-anak sekarang kalau mereka kita kasih tahu harus berbakti baru ada hoki. Itu gimana Bante agar kesannya tidak pamrih gitu Bante? Kan orang merasa biar dapat hoki akhirnya dia berbakti. Menurut Bante gimana? Iya. Selamat siang, namo sayang budaya, namo budaya. Namo budaya. Tacehau. Ya, Amitovo, suhu yang sudah hadir. Jadi selamat siang semuanya lah ya. Jadi singkat saja, menyingkat waktu. Kalau di dalam Dhamma, Buddha mengatakan ada 4 hal yang paling diutamakan dalam penghormatan yang harus dilakukan bagi setiap para siswa. Yang pertama hormat kepada Buddha, yang kedua hormat kepada para arahat, yang ketiga hormat kepada ibu, yang keempat hormat kepada ayah. Jadi sudah jelas orang tua memiliki kedudukan yang sangat luar biasa di dunia ini. Bahkan beliau orang tua itu disandingkan Brahmana atau Buddha hidup di dalam rumah. Sehingga kalau dikatakan bahwa bakti kepada orang tua itu adalah satu kewajiban dan keharusan seorang anak. Tadi Bante mengatakan bahwa itu adalah hal yang wajib sebagai bagian dari proses latihan hidup. Karena namanya hoki tadi itu kan bukan datang dengan sendirinya, tetapi karena satu usaha. Kalau yang dipaparkan Pak Andre tadi semua itu prosesnya tidak instan. Demikian juga sama, kalau kita ingin mendapatkan satu keberuntungan hidup, maka diawalilah terlebih dahulu hormat kepada orang tua. Karena mereka yang paling dekat dengan kita. Kalau kita pada Sang Buddha mungkin kita tidak di zamannya, tetapi kita ada pada zaman ajarannya. Tetapi kepada orang tua itu adalah masa kita. Jadi selagi masih hidup ya, kalau di dalam Sigalowada itu kan ada 4 bagian, yang keempat itu disebutkan bagaimana kita harus ya memperlakukan orang tua saat masih hidup dan saat sesudah meninggal. Lebih-lebih ini di masa cengbeng ya. Ini kan masa cengbeng. Jadi kalau ada yang mengatakan umat Buddha itu enggak perlu cengbeng, itu keliru. Nah, tadi juga Pak Andri menyinggung ya, itu adalah ajaran leluhur, warisan leluhur yang harus tetap dipertahankan sebagai bentuk bakti kita kepada mereka. Karena kalau kita bakti tidak ada kata tidak, ya
Jadi kita harus tetap melakukan seperti itu. Patuh. Iya, tadi sebenarnya saya sudah mau tanyakan tentang cengbeng selaras dengan Buddhis atau enggak, Bante sudah jawab. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang berbahagia, tentunya saya juga menyapa para pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam bincang-bincang kali ini kami membuka kesempatan kepada Anda semua. Bagi yang ingin bertanya, nanti kita buka 2 termin ya Pak, Bante. Kita buka 2 sesi termin tanya jawab, silakan Anda persiapkan dulu, nanti tinggal tunjuk tangan, kita akan berikan kesempatan untuk bertanya. Nah Bante, kalau kita ngomongin tentang hoki, tadi kan bakti itu adalah salah satu syarat untuk kita bisa memperoleh hoki. Jadi kalau dari sudut pandang Buddha Dhamma, hoki itu sendiri seperti apa Bante? Jangan kita nggak tahu, kita ngomong nggak ada hoki gitu, ternyata hoki itu sudah ada. Ya, dari sudut pandang Buddha Dhamma, hoki itu juga bagian daripada keberuntungan. Dan keberuntungan sendiri itu tidak datang dengan sendirinya. Ya, harus ada sebab akibatnya. Jadi semua tidak ada datang tiba-tiba secara instan, itu tidak. Kalau kita ingin pinter, ya pasti harus belajar. Nah, jadi kalau kita mengatakan hoki itu tanpa ada usaha itu keliru, itu salah. Nah, di dalam Iddhipada juga bagaimana Buddha mengajarkan tentang bagaimana tentang cara-cara untuk meraih kesuksesan hidup itu ada. Ya, kemudian di hal lain juga ditekankan tentang tahapan-tahapan landasan di dalam memperkuat daripada sebuah usaha yang dilakukan agar semakin lebih baik juga ada. Ya, yang kalau yang Iddhipada itu jelas tentang sebuah canda, wirya, kemudian cita, wimangsa. Nah, itu adalah salah satu prosesnya. Nah, kemudian juga ditambah utana sampada, kalyanamita. Ya, ini juga bagian daripada dasarnya dalam membentuk keberuntungan, dan itu semua termuat ada di dalam slide-nya Pak Andri Wongso semua. Ya, jadi kita sebagai umat ya harus berjuang. Kalau di dalam Dhammapada kan ada disebutkan lebih baik hidup ya sehari ya daripada kita hidup ratusan tahun tapi kita tidak melakukan sesuatu hal yang baik. Jadi perjuangkan dengan benar. Ya, usahakan dengan benar, maka tunggu waktunya, maka pasti akan datang. Kairacek kairatena dalamena para kami. Dengan satu keyakinan yang kita lakukan, ketulusan, maka buah hasilnya pasti akan ada. Sebuah hasil yang sebuah usaha yang dilakukan itu tidak akan pernah mengkhianati. Yang mengkhianati itu hanyalah mantan-mantan kita. Ya Allah. Betul Bante. Ini banyak yang senyum mungkin karena lucu atau memang pernah kejadian juga. Ya. Asli gitu ya, benar ya? Memang benar, karena kebaikan kita itu tidak akan pernah berkhianat Bapak Ibu ya. Tapi kalau mantan-mantan Anda saya pastikan pernah berkhianat. Nah, jadi berbuat baik itu sebagai satu kuncinya. Karena dua intinya usaha dan kebajikan. Karena usaha saja juga tidak bisa, harus ada kebajikannya. Kebajikan saja tapi tanpa usaha juga tidak bisa. Dua hal ini adalah keseimbangannya. Ya, jadi langsung kalau ciri-cirinya sendiri Bante, mungkin bentuk hoki itu sebenarnya sesungguhnya apa saja Bante? Bisa dimulai dari saat kita lahir sebagai manusia. Sebagai contoh, kita lahir ke dunia sehat fisik juga sehat mental. Itu keberuntungan. Nah, sudah itu lahir dengan kondisi sehat, nggak sakit-sakitan, itu sudah hoki. Maka aroga paramang laba. Jadi sehat itu keuntungan. Kalaupun kita punya uang tapi nggak sehat, nggak hoki namanya. Ya, betul. Nah, ya kalau kita sakit-sakitan terus 1 minggu cuci darah sekali, berapa? Nggak nyaman.
Kita mau terbang nggak bisa walaupun kita punya duit. Jadi kita percuma, maka keberuntungan yang paling utama disebutkan ya keuntungan itu hidup ya sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Karena dengan itu semua kita bisa melakukan tahapan-tahapan berikutnya di dalam meraih. Karena kalau berjuang itu kan ada rasa sakitnya. Seperti Pak Andre tadi, speednya itu kuat, aduh. Ya, jadi saya teringat juga seperti itu dulu. Pernah ngalami juga. Nah, memang sakit. Memang sakit. Tetapi namanya kita intensif, konsisten, optimis kita, kesabaran kita. Maka yang tadi kita lihat di dalam gambar itu nyatanya bisa dilakukan dan bisa kita raih seperti itu. Ya, artinya orang akan menghargai gambar itu bagi mereka yang pernah melampaui, yang pernah berlatih. Kalau orang nggak pernah melatih mungkin nggak akan menghargai gambar tersebut ya Pak ya. Ah, gambar begitu aja. Coba suruh sekarang lakukan belum tentu bisa. Baik, kita buka sesi pertanyaan dulu ya Pak Bante. Ya silakan kita buka dari sisi sebelah kanan, bagi yang ingin bertanya boleh langsung tunjuk tangan. Ya dari Romo Densi satu kita simpan dulu di sebelah kiri saya. Silakan. Atau karena nggak dapat hadiah nggak bertanya? Silakan, ada? Nggak ada? Sudah mengerti semua? Atau belum ya? Baik. Ya silakan panitia dibantu untuk Romo Densi, sekiranya ada yang bisa ditanya kita langsung buka. Ada lagi yang di sebelah kanan bertanya? Bonus satu lagi. Pak Andre, ini mungkin tambahan, kita hari ini kedatangan umat-umat Buddhis, tentunya tidak dekat. Saya dengar kabarnya itu dari jam 5, jam 7 pagi sudah dari rumah untuk menuju ke sini. Kita sambut tepuk tangan apresiasi buat umat Buddhis dari Langkat. Ya, umat Buddhis suku Karo dari Langkat, luar biasa. Jam 7 pagi, jam 5 pagi sudah siap-siap ke sini. Ibu-ibu dari Langkat ada yang mau bertanya Bu? Jangan jauh-jauh, tak ada pertanyaan nanti pulang kecewa. Tak ada yang ditanya? Silakan perwakilan nanti boleh pilih-pilih, nanti tunjuk tangan ya. Silakan dipersiapkan. Oke, Romo Densi. Izin saya berdiri. Ini pertanyaan bagi juga termasuk kepada Pak Andre Wongso dan juga kepada Yang Mulia Bante Agacito. Romo agak tinggi Romo, mic-nya. Oh boleh. Ya. Ini pertanyaan saya juga kepada Pak Andri dan juga kepada Yang Mulia Bante. Yang pertama adalah seperti Pak Andri tadi katakan, ada orang yang mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi pergi sembahyang ke kuburan. Ya kan? Memang ada yang saya dengar kayak gitu dia, Pak Andri. Yang katanya nih, ngapain lagi kita pergi ke kuburan? Sedangkan orang tua kita kan sudah di sono, di surga. Jadi kita datang ke sana, yang kita datangin siapa? Karena kan semuanya telah kembali ke sana. Kita datang ke kuburan itu berarti kita hanya bertemu dengan kuburan. Orang tua kita nggak ada di situ lagi. Nah, ini bagaimana menurut pendapat Pak Andri nanti sebagai seorang motivator, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Bante. Hal ini apakah secara dhamma sudah benar? Karena kita dalam hal ini tentu pahamnya kita tentu berbeda dengan yang ini. Walaupun kita umat Buddha senantiasa mengatakan semoga terlahir di alam bahagia menuju nibbana. Berarti dia nggak ada lagi di dunia ini Bante, udah pergi dia jalan. Dalam perjalanan nih. Kalau kita datang juga ke kuburan itu, yang kita temui di sana siapa? Saya rasa itu saja. Cukup jelas ya pertanyaannya? Iya, oke, cukup. Terima kasih. Baik, untung cuma 2. Biasanya kalau Romo Densi terkenal banyak pertanyaan. Tepuk tangan untuk Romo Densi, luar biasa. Iya, Pak Andri tadi mungkin Pak Andri Wongso mungkin yang ditanyakan ada orang yang berpendapat
untuk apa kita sembahyang ke kuburan? Kita tahu mungkin yang meninggal sudah lama, kita anggap sudah di surga atau di alam manapun lah. Seolah-olah kita sia-sia, Pak. Kita ke kuburan itu untuk apalah sebenarnya? Silakan Pak Andre. Iya, setiap manusia mempunyai pandangan yang berbeda. Apalagi dipengaruhi oleh sekeliling. Keyakinan terutama bisa merubah. Tapi bagi saya pribadi, ini kan masalah emosi. Dulu waktu masih ada, kita sayang, kita cinta. Beliau nggak ada. Cuma setahun sekali kalau cengbeng. Ya. Jadi ini yang kita kedekatan itu adalah emosi, energi orang tua. Sama seperti kita. Buat apa sih nama sekarang di patung Sang Buddha? Bu, nggak usah nama sekarang. Tapi ada satu energi. Waktu saya bernama sekali itu ada energi damai yang harus kita praktekkan. Ajaran yang bisa dipraktekkan, lebih ada kedekatan, emosi. Lalu kalau cengbeng kita datang, itu termasuk silaturahmi, sekeluarga datang, pendekatan, ada kedekatan di suasana seperti itu. Dan emosi yang kita muncul dengan kita hadir di kuburan, bukan secara fisik loh, tapi secara mental dan emosi, itu dilihat anak-anak juga. Kalau anak-anak melihat, oh orang tua saya masih nyayangi orang tuanya loh, walaupun setahun sekali di kuburan. Itu menunjukkan saya tidak akan melakukan hal yang negatif atas ajaran orang tua saya. Saya tidak boleh melenceng kehidupan saya sesuai dengan ajaran orang tua saya. Itu pasti beda Pak. Dengan meremehkan, udah meninggal biarin aja, udah di sono mana juga belum tahu. Tapi yang jelas, dengan saya dekat, itu akan ingat kebaikan kedua orang tua selama ini dan akan contohkan kepada anak saya. Ini loh, ya bakti tidak sekedar waktu meninggal, waktu hidup. Waktu meninggal itu kan satu cara kita untuk mengingat kembali cinta, kasih sayang orang tua kepada kita dan nggak perlu diurusin lagi. Kalau orang lain terpengaruh ngapain sih ke sana, ya terserah. Tapi bagi saya mutlak minimal 1 tahun sekali, atau pas tidak ada waktu, pas saya ke Malang saya pasti mampir. Itu kedekatan, sehingga waktu pulang merasa ada rasa bahwa saya ini dekat dengan orang tua dan saya tidak boleh melakukan hal negatif di luar ajaran orang tua saya sendiri. Baik, luar biasa. Itu tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Andre Wongso ya, artinya bahwa kita tidak harus meyakini bahwa kita katakan bukan roh ya, tapi artinya nyawa itu tidak harus ada di kuburan itu baru kita sambangi gitu ya Pak ya. Betul. Dimanapun mendiang berada tentunya ikatan emosi ini itu yang ditangkap gitu ya Pak ya. Betul. Baik, luar biasa. Selanjutnya kita mengundang Bante untuk menyampaikan dari sudut pandang Buddhisnya Bante. Ya. Jika miraga sama mirasa tadi sudah dijawab Andre ya. Ini tentang sebuah emosi bonding ya terhadap keluarga yang hidup ya khususnya. Nah kalau secara dharma apakah tindakan atau praktek demikian itu bertentangan? Apakah ini adama atau dhamma? Kalau kita runut ya tentang cara penghormatan bakti ya seperti yang tadi sudah saya singgung bahwa di dalam kitab ya khususnya di bagian Sigalowada Sutta itu sudah disebutkan dengan jelas, dengan gamblang. Maka kalau baca Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau baca tolong jangan yang kutipan, tetapi bacalah yang keseluruhan. Karena apa? Biar enggak anti jadi namanya nanti kepada sisi tradisi ya keliru. Nah ini juga perlu juga sekaligus ya kita mau meluruskan, tidak disebutkan di sana bahwasanya itu salah. Hormat kepada orang tua atau leluhur ya itu bukan satu yang salah, itu bentuk penghormatan, itu satu bakti. Kita ke sana terlepas ada orangnya atau tidak. Tadi sudah disinggung, kita kan membangun bonding. Ya istilahnya sama.
Kita ke wihara ngapain? Kita ke wihara ngapain? Toh Buddha nggak ada di wihara, ya enggak? Di wihara ada Buddha enggak? Tapi Buddha ada di dalam keyakinan kita, batin kita. Tapi kita ketika ke wihara butuh rupang tidak? Nah, butuh rupang. Nah sama orang kalau sudah meninggal, ini akong mulu. Akong yang mana Pak? Ya memang nggak lihat, udah nggak tahu anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Tetapi kita bisa inilah, ya mungkin kuburannya itu adalah satu petilasan akhirnya, ya apa namanya, nisan. Nah itu sebagai pertanda. Sama ketika kita pergi Damayatra ke India, kita ke Isipatana, kita ke Weluwana sampai ke Bodh Gaya, yang kita datangi apa? Petilasannya kan sama, tidak jauh berbeda. Buddha di mana sekarang? Udah di Nibbana, ngapain kita ke India? Tetapi ada di dalam ajaran. Dianjurkan kepada para siswa agar yang memiliki kesempatan waktu agar ke sana. Demikian juga tidak jauh beda dengan kita datang ke pekuburan. Dan hal ini semua agama melakukan. Maka kalau ada yang mengatakan sebenarnya keliru, salah berarti. Ini terlalu ekstrim. Ya. Karena kita harus ingat bahwa sebelum kita mengenal ajaran agama, kita telah mengenal ajaran keluarga. Nah, ajaran keluarga itu dimulai dari mana? Bakti. Nah, kita itu datang ke pekuburan tujuannya ya sebagai landasan itu. Ya, jadi tidak ada masalah. Ya, kita walaupun katakanlah namaskara ke sana atau bersujud di sana itu tidak masalah. Kita bukan menghormat batu nisannya, tetapi kita menghormat akan jasa-jasanya. Sama seperti kita hormat di depan rupang Buddha. Kita bukan hormat pada sesosok wujud patungnya, tetapi kita hormat kepada akan jasa-jasanya. Jadi Bapak Ibu semua sekalian, kalau ada ya yang berpikir Buddhis itu anti dengan tradisi demikian, itu keliru. Bahkan semua budaya ada. Kalau orang Tionghoa namanya cengbeng, ya. Kalau kami namanya nyekar. Nah Bapak Ibu kemarin itu 1 hari sebelum Ramadan, itu orang pada datang ke ziarah ngapain? Nyekar namanya. Tradisi ini dimulai dari zamannya Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit yang menetapkan itu adalah Hayam Wuruk. Karena sebagai penghormatan beliau kepada Gayatri, ya, dan akhirnya setiap menjelang hari raya, dulu itu Waisak, ya dulu itu Waisak. Ini tapi sikit-sikit lah ya, nggak apa-apa biar tahu ya. Nah jadi akhirnya berkembang masyarakat Jawa sehingga akhirnya sampai sekarang ya diterapkan. Bahkan saudara kita yang dari Muslim pun menerapkan hal yang sama itu. Karena tidak terlepas ini pengaruh dari kerajaan Islam Demak Raden Patah pada masanya itu. Tetapi itu sama ya. Kalau kita mungkin ke yang lain juga pasti ada. Di Hindu lupa namanya saya. Yang di Hindu lupa saya, tapi ada juga. Jadi semua agama itu melakukan karena itu adalah wujud daripada prakteknya. Tapi kan dasarnya emosi, kondisi batin itu yang mendorong seseorang melakukan. Karena apapun bentuknya, wujudnya itu tidak masalah. Yang penting kita dasari dengan satu keyakinan seperti itu. Jadi intinya di sana. Ya intinya semua kembali hampir sama apa yang Pak Andri sampaikan dengan Bante. Intinya dari bukan cuma sudut pandang Buddhis tapi semua agama sebenarnya sama. Yaitu lebih ke esensi rasa menghormat dan menghargai budi luhur para orang tua dan para leluhur. Rasa.
Betul Bante. Kalau ngomong Rosso ini sangat panjang sekali dan menarik sebenarnya. Baik, kita buka satu sesi pertanyaan lagi. Mungkin ada yang sudah terpikirkan ingin bertanya. Ada dari sisi kiri? Oh ada, dari Sidi, silakan. Sarjana Profesional Buddhis Medan. Ya. Cek, ya. Nama budaya, Bante, Pak Andri. Saya Hendrawi. Pengen tanya ke Bapak. Tadi terkait dengan the power of will atau hasrat atau keinginan. Itu kan tadi dikatakan kita harus bersungguh-sungguh, berdedikasi, pantang menyerah untuk mencapai itu ya. Namun kadang-kadang di kehidupan ini kan orang bilang juga kita harus realistis juga ya. Jangan hanya optimis saja, tapi realistis bahwa kadangkala kemampuan kita memang tidak mampu mencapai apa yang kita inginkan, walaupun keinginan kita luhur nih. Mau bangun satu apa misalnya gitu, tapi kemampuan kita yang kita miliki itu nggak mumpuni. Bagaimana Bapak, apakah ada tip bagaimana kita tahu batasannya kapan harus bersikap optimis itu dan kapan harus bersikap realistis itu? Kemudian kepada Bante juga, pengen tanya juga, kalau di Buddha Dharma Bante, kira-kira keinginan seperti apakah yang pantas kita miliki sebagai umat Buddha dan keinginan seperti apakah yang tidak seharusnya kita miliki sebagai umat Buddha? Mungkin itu Bante dan Pak Andri, terima kasih, Cidharma. Ya, terima kasih Pak Andri udah dapat ya poinnya. Jadi saya ulang. Tadi disampaikan bahwa ada power of hasrat gitu. Artinya kadang kita juga harus punya tolak ukur bagaimana hasrat itu tentunya harus sesuai dengan apa yang kita miliki, kapasitas diri. Mungkin apa batasan-batasan yang harus kita miliki atau tips-tips sehingga kita tahu mana batasan yang masih standar agar kita bisa sukses gitu Pak Andri. Ya. Sering kalau awam sebaiknya memang seperti itu, menahan dalam posisi yang realistis baru diambil. Ternyata di dunia ini semua yang tercipta aneh-aneh itu yang tidak realistis semua, mulai dari HP, pesawat terbang, mobil, motor, apa saja tidak realistis. Lebih dari itu, maka dibutuhkan kekuatan hasrat tadi untuk membuat mimpi terjadi. Pasti hasil yang spektakuler, bukan yang biasa-biasa, bukan realistis saja. Memang secara nyata, kalau kita punya cita-cita tinggi, lalu kita tidak kuat menghadapinya, kita akan guncang. Itu bagi yang lemah. Kalau lemah, ya nggak usah tinggi-tinggi, biasa aja. Nah kalau saya mikirnya seperti itu, nggak akan jadi bintang film. Karena saya pikir harus ada dobrakan di dunia ini loh. Semua pencipta, penemu yang spektakuler itu bukan biasa-biasa. Pasti pikirnya beda, baru bisa jebol. Karena punya ide itu tadilah. Apalagi kalau dikaitkan dengan bisnis. Bisnis, pikirkan apa yang tidak dipikirkan oleh pesaing. Lakukan apa yang tidak dilakukan oleh pesaing. Itu bukan realistis. Di luar itu, mampu gak kita out of the box, berpikir di luar jalur biasa, nggak mudah. Jadi kalau hanya biasa-biasa, ya sudah tidak usah berani menantang. Tapi kalau mau menciptakan potensi lebih tinggi, harus menghadapi tekanan, mungkin frustasi, depresi, itu resiko kok. Kalau tidak berani, jangan. Seperti saya bimbing anak-anak bulu tangkis PBSI, saya bilang, kalau kamu sebagai atlet tidak berani menentukan jadi juara, ya jangan jadi atlet. Lalu menentukannya nggak berani, padahal begitu menentukan belum tentu menang. Udah latihan menderita, bosan, jenuh, menderita, bosan, jenuh, nggak jadi juara, masih mau nggak? Kalau selama saya bilang saya masih mau, siap menderita. Kalau nggak mau, jangan. Jadi akhirnya begitu dia punya cita-cita, saya mau latihan keras, mungkin juara.
Kenapa mungkin nggak ada yang pasti? Karena semua orang yang atlet dunia 1-20 sama gilanya latihannya. Itu realistis, nggak realistis. Latihan gila-gilaan. Selama mau memberi lebih, mungkin sukses. Jadi sama. Ukurannya nggak ada ukuran. Ukuran kembali pada kita. Mau nggak dobrak? Kalau nggak mau, ya jangan. Seperti saya sekarang telah menemukan senam AW. Lutut saya dulu cedera, sudah sembuh ya lututnya. Kalau tadi sakit saya badminton ketarik tuminya. Buat saya, target saya bukan Indonesia loh. Target saya akan ketemu presiden supaya senam AWS 3 dikukuhkan sebagai senam terapi nasional. Mimpi terserah, saya akan ciptakan itu jadi. Bahkan motonya senam AWS 3 menyehatkan dunia, perekat bangsa dan memperpanjang usia. 3 poin. Itu mungkin bagi orang, wah susah. Enggak. Saya yakin ini akan terjadi. Enggak tahun ini, tahun depan. Enggak tahun depan, tahun depan lagi. Enggak tahun depan, terus sampai saya meninggal dunia. Terus fight habis. Sukses gitu ya. Luar biasa. Jadi intinya memang batasan itu ya tidak terpaku kepada seseorang. Karena yang penting ada niat dan mau belajar ya Pak Andri ya. Benar. Jadi karena seorang leader itu pasti harus berbeda, extraordinary. Baik, dari sudut pandang Buddhisnya bagaimana Bante? Ya, dari sudut pandang Buddhis, ya kalau kita lihat perjuangan Sang Buddha itu udah jelas. Buddha itu melampaui daripada manusia biasa lainnya. Ya memang kalau kita ingin mencapai satu tujuan tertentu, atau ingin mencapai satu harapan yang kita inginkan, maka kita harus siap. Dari awal harus siap. Sama ketika waktu saya memulai, bisa dibilang babat alas. Ketika saya memulai debut saya menjadi seorang samanera biku dan sampai hari ini. Saya tahu kedepannya itu bukan enak yang saya akan rasakan. Pasti saya akan menjumpai sebuah hal-hal yang tidak menyenangkan. Dan itu saya buktikan dan memang betul-betul drop waktu itu saya saat sempat saya hampir mau lepas jubah. Tetapi kembali lagi saya ingat lagi kalau saya lepas jubah berarti saya kalah. Saya kalah berarti saya pecundang. Berarti saya ini selama ini berarti sia-sia. Jadi itu akhirnya saya munculkan motivasi kembali diri saya sendiri karena nggak ada yang memotivasi. Jadi memotivasi diri sendiri. Harus optimis kan kita. Jadi ya udah, saya sudah memutuskan di sini dan saya harus bisa. Dan saya lakukan itu tahap demi tahap karena kita umat Buddha diajarkan untuk bijaksana kan. Jadi kalau tadi kan pertanyaannya kalau tidak punya artinya satu hasratnya, kemampuan, Bante. hasratnya keinginan hasrat kita enggak. yang sesuai dengan dari sudut pandang agama Buddha. Iya enggak, dia sendiri kan tadi bertanya ke saya tentang bagaimana keinginan bagi perumah tangga, tetapi ketika kita tidak memiliki kemampuan itu, jadi sudah melakukan, tetapi begitu saja, kan pasti akhirnya kadang orang males, udahlah, putus asa. Nah, itu akan pasti dialami semua orang, nggak ada, semua orang mengalami itu. Nah, tetapi ketika kita mampu mengalahkan rasa itu, saya yakin semua bisa. Ya, jadi cuman bedanya adalah kita bersabar dengan waktu. Tetapi bukan berarti kita bersabar dengan waktu itu diam, tidak mengerjakan apapun. Tetap melakukan, mengerjakan, tetapi di sini kita dengan bijak, tidak memaksakan diri. Tetapi tetap kita melakukan. Ini adalah satu konsisten gitu loh. Jadi ya kalau dibilang apakah umat Buddha itu boleh anti mainstream, ya tergantung dari sudut pandang mana. Gitu. Ya kalau kita memiliki satu kesadaran diri tentang diri kita, nah kalau kita memang sudah meyakini bahwasanya saya bisa, ya lakukan. Tapi kalau kita tidak bisa, ya jangan lakukan. Mundur saja atau duduk saja. Karena semua itu dimulai dari rasa sakit. Tidak ada yang enak itu tidak diawali dengan rasa sakit.
Karena sudah jelas ya, yang satu itu loh. Yang satu tahu kan, masih ingat kan? Yang satu dimulai apa? Yang satu dimulai apa? Ingat nggak Bapak Ibu? Yang pertama. Lapar. Kita bisa makan enak itu karena lapar. Aharang. Karena yang satu itu kan aharang kan? Ekang nama king, aharang kan? Yang satu itu. Jadi kita bisa makan enak karena kita lapar. Kita tahu keberhasilan, kesuksesan kita, kebahagiaan kita, kedamaian kita itu karena apa? Karena rasa sakit yang kita alami sebelumnya ngebuat kita rasa enak bagaimana, rasa senang bagaimana. Sama seperti gambar saya tadi ya. Dulu itu masih mini ya, sekarang hoksiong ya. Bo ini MC Bante Cik Cece loh ya, MC aneh ya. Jadi memang kalio itu Siohuat Bante Tongkim Bo Siang Kak dulu loh ya kan. Jadi dulu Siohuat Bante kan masih labil ya kan. Tapi ya sadu sekarang Siohuat Bante udah Holio lah, udah. Tepuk tangan, artinya sudah positif ya Bante. Ya, jadi intinya tetap apapun yang kita hadapi ya kita harus dengan tegar, dengan sigap kita hadapi dengan tenang. Kan demikian banyak di dalam Dhammapada itu bisa kita jadikan acuan bahwa jadilah orang bagaikan batu karang ya. Yang akan siap diterjang sang ombak ya. Ya ini adalah salah satu ketegaran, kesiapan kita. Namanya hidup tidak ada yang enak. Karena tidak enak ini maka kita harus perjuangkan dengan bijak ya, seperti itu. Baik, terima kasih, semoga bisa menjawab ya Saudara Hendrawi. Ya ini sangat luar biasa, intinya semua bukan berarti kita agama Buddha menolak hasrat seperti apa. Artinya positif, ada satu keinginan gitu ya Bante ya. Baik, selanjutnya kalau tidak ada yang bertanya lagi kita akan lanjutkan ini langsung kepada mungkin Pak Andri Wongso dulu nih Pak. Kita dalam kehidupan masyarakat kita nggak luput, kadang kita bertemu sama anak-anak yang merasa diterlantarkan orang tua, dibuanglah kita bilang. Jadi kalau kita mengharapkan mereka berbakti kepada orang tua mereka, mungkin ada muncul rasa marah, benci, ataupun dendam kepada orang tua. Dari Bapak sendiri, kira-kira saran dan tips bagi anak-anak di luar sana yang merasa tidak disayang, dibuang, agar mereka tetap ada hoki gitu Pak. Pada pertumbuhan anak-anak berbeda-beda, ada fase dia menemukan orang tua terhadap dia kurang positif, menurut dia negatif, pilih kasih. Respon anak ini menyimpan dendam tadi pelan-pelan. Pada saat mungkin 2-3 tahun kemudian dia memberontak. Tapi saya kira sikap seperti itu ada waktunya. Nanti pada saat dewasa ketemu berbagai macam orang, melihat baca-baca dan info-info di luar, bisa memungkinkan dia berubah. Di samping kedua orang tua harus memberikan kesabaran, keulatan, bimbingan, memberikan layanan kepada anak tadi. Baru ada keseimbangan. Jadi saya kira saat tertentu anak ini pasti berubah. Enggak berubah pun batasan waktu dia dewasa atau menikah pasti berubah. Sering banyak contoh seperti itu. Maka di sini dibutuhkan kedua orang tua harus lebih sabar, mungkin introspeksi kalau ada mungkin sikap-sikap yang tidak cocok dengan zaman anak sekarang, memungkinkan itu terjadi. Jadi introspeksi dari orang tua dan anak tadi memungkinkan setelah dia bertumbuh ada pikiran apapun terjadi kedua orang tua masih dibutuhkan. Intinya mungkin lebih cocoknya mungkin anak itu justru akan sadar tentang betapa besar jasa orang tua pada saat mereka kelak jadi orang tua ya Pak ya. Iya, seringkali ya begitu. Bahkan yang mungkin sebelum terjadi pun dia akan merasakan bahwa itu salah. Memang di kehidupan ini kan variasi macam-macam
Saya ketemu aneh-aneh seperti ini. Betul, luar biasa. Baik, sangat menarik sekali kalau kita bicara tentang anak, orang tua. Kita kan nggak jauh dari bakti dan hoki. Kepada Bante nih, Bante. Tadi nih ceritanya anak yang merasa kurang berbakti. Tapi sekarang ketemu kasus anaknya berbakti. Tapi ketemu orang tuanya luar biasa. Sangat kita bilang kalau bahasa premannya bilang pengeretan gitu ya Pak ya. Artinya nuntut anak tuh misalnya ya sebulan harus kasih uang belanja, cai lui lah atau apapun, uang rantang, uang jajan gitu ya. Artinya ada tipe-tipe orang tua nuntut. Dia suka cerita nih Pak, wah anak orang lain bisa kasih orang tuanya ke Australia, kemana gitu, sedangkan dia nggak pernah gitu ya. Jadi anak juga susah sebenarnya ketemu orang tua yang terlalu menuntut. Nah, tips dari Bante seperti apa? Ya, mudah-mudahan yang duduk di sini nggak ada seperti itu. Kalau ada terlalu ya. Ya mudah-mudahan kan. Jadi ya harapan orang tua itu nggak ada lah punya pemikiran demikian. Mosok yo minta pamrih sama anaknya kan gitu. Ya kalau Bante menyikapi hal demikian, bagaimana kan sikap anak kepada orang tua yang harus dilakukan kan begitu. Ya apapun ceritanya, apapun kondisinya, mereka adalah orang tua kita. Karena kan tidak ada ceritanya mantan orang tua. Ada itu hanya mantan pacar. Ya, nggak ada mantan orang tua, adanya mantan pacar. Nah, karena tadi juga saya sudah singgung kedudukan orang tua itu sangat tinggi di dalam agama Buddha, maka kita harus ingat seapapun perilaku orang tua, cara berpikir orang tua misalkan ya menuntut ini dan itu ya. Kalau memang kita mampu ya lakukan, kalau tidak mampu ya sudah diamkan saja. Jangan kita membangun sebuah pemikiran rasa benci kita, rasa tidak senang kita lebih-lebih berniat untuk mengirimkan ke panti jompo tadi ya. Jangan sampai berpikiran seperti itu ya. Jangan sampai berpikiran seperti itu. Tapi intinya ya kita nggak usah merasa itu jadikan satu beban. Tetapi yang kita berikan kepada mereka, yang kita kasih kepada mereka, yang kita berikan kepada mereka, semuanya sepenuhnya itu bagian daripada kewajiban anak kepada orang tua. Udah, nggak usah kita memikirkan hal-hal lainnya. Karena ketika kita memikirkan sesuatu yang negatif, akan muncul pikiran negatif-negatif lainnya semakin menggerogoti. Positif saja. Nah, meskipun kadang itu nggak betah Bante, ayo Bante tiap hari merepet aja, begini saja. Dah, selagi masih hidup, daripada nanti nggak hidup, nggak ada yang ngerepetin kita. Ya, selagi masih hidup biarkanlah. Dia mau seperti apa, bagaimana, biarkan. Karena mereka sudah memberikan satu hal yang terbaik, tidak bisa digantikan oleh apapun. Melahirkan kita, membesarkan kita, itu nggak bisa dinilai dengan harga lagi loh, nggak bisa dinilai dengan materi lagi loh ya. Jadi kalau misalkan ada yang demikian, maka kita cukup tenang ya, senyumin saja, walaupun grundel hati kita, gerutu hati kita, diam saja. Baik, gitu. Jadi ini Bante kan lebih ke anaknya, tapi jangan orang tua yang pulang dari sini setelah lihat acara talk show kali ini kan merasa, oh kamu harus berbakti biar ada hoki gitu. Terus jangan maksa juga ya Bante. Baik, mungkin itu saja Bante ya. Dari Pak Andri Wongso juga kurang lebih sudah sangat luar biasa sekali waktu yang diberikan. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada kita. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang masih memiliki pertanyaan, mungkin boleh nanti WhatsApp kepada panitia agar bisa diteruskan kepada Bante dan dijawab secara pribadi. Tentunya sebelum kita akhiri dari bincang-bincang talk show kita kali ini tentang bakti dan hoki, izinkan saya memberikan sedikit masukan bahwa kita sama-sama belajar hari ini. Bagaimanapun kita sebagai anak, kita harus selalu ingat akan budi jasa para orang tua leluhur itu adalah penting. Selain untuk bukan hanya hoki, tapi juga membuat kita lebih memiliki etika yang positif,
itu adalah rezeki bagi kita ke depannya. Sedikit kutipan yang bisa kita ambil dari Manggala Sutta bahwa membantu ayah dan ibu, menyokong anak dan istri, dan bekerja dengan bersungguh-sungguh, itulah berkah utama. Berdana dan hidup sesuai dengan dhamma, menolong sanak saudara dan kerabat, serta tidak melakukan pekerjaan tercela, itulah berkah utama. Jadi Bapak Ibu yang sudah hadir hari ini sudah mendapatkan inspirasi positif dari Pak Andri Wongso dan Bante Agacito. Tentunya adalah sebuah hoki yang akan Anda bawa pulang dan Anda bagikan kepada keluarga dan lingkungan Anda. Saya mewakili seluruh panitia dan penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada para biku sangga, kepada sekwil kami Bante Tita Wamso, juga kepada seluruh pengurus dari Keluarga Budayana Indonesia, kepada Pak Budi dari Pembimas Sumut, ya juga Pak Rames, serta dari seluruh Keluarga Budayana Indonesia, Ketua Badan Otonom, serta Bapak Ibu yang luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan untuk dua narasumber berbahagia hari ini, serta kepada Anda juga semua. Demikian acara talk show kali ini telah berakhir. Apabila ada hal yang kurang menyenangkan atau kurang sesuai dengan harapan, kami mohon maaf, semoga menjadi berkah bagi kita semua. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo